Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang hukum dasar yang kedua, yaitu hukum pro. Nah, hukum pro kita akan bahas mulai dari melihat data percobaan. Jadi selalu hukum itu lahir dari suatu eksperimen yang kemudian dibuat dalam bentuk data. Ya, kita perhatikan bahwa di sini ada reaksi H2 gas ditambah O2 gas menghasilkan H2O gas. H2 dengan O2 seperti yang sudah kita ketahui, mereka adalah sebagai reaktan atau pereaksi atau zat-zat sebelum bereaksi. Kemudian H2O adalah zat produk hasil reaksi. Kita lihat di sini ada data 4 percobaan, kemudian massa sebelum reaksi yaitu hidrogen dan oksigen. Ini ada datanya, pada data 1 itu 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen. Kemudian yang dihasilkan adalah 9 gram air atau H2O. Di sini di data ini tidak ada hidrogen maupun oksigen yang bersiksa. Nah, kita harus ingat bahwa ini pada data 1 itu 1 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram air. Itu adalah berlakunya hukum dasar yang pertama, yaitu Lavoisier. Massa sebelum reaksi atau massa-massa reaktan adalah sama dengan massa sesudah reaksi atau massa akhir reaksi. Nah, sebenarnya hukum pro itu berangkat dari hukum Lavoisier. Jadi dasarnya adalah hukum Lavoisier, kemudian dikembangkan menjadi hukum pro atau perbandingan tetap, ya. Kita lihat kemudian data yang kedua, kita punya hidrogen itu 2 gram, kemudian oksigennya 8 gram. Nah, airnya yang terbentuk adalah 9 gram. Kemudian di data ada hidrogen yang tersisa, tidak ikut bereaksi. Nah, kalau kita lihat, kita review lagi hukum Lavoisier, massa sebelum reaksi itu adalah massa hidrogen 2 gram ditambah dengan massa oksigen 8 gram. Berarti sebelum reaksi itu totalnya adalah 10 gram. Nah, kemudian air yang terbentuk itu adalah 9 gram. Tetapi selain air, di akhir reaksi itu masih ditemukan hidrogen sebagai reaktan yang tidak ikut bereaksi. Maka di akhir reaksi itu selain air yang terbentuk masih ada hidrogen yang tersisa. Jadi jumlahnya adalah 10 gram di akhir reaksi itu, ya. Jadi massa sebelum dengan sesudah reaksi tetap sama. Jadi ini adalah memperlihatkan hukum Lavoisier. Nah, kalau demikian kita bisa mengatakan bahwa hidrogen yang bereaksinya adalah hanya 1 gram karena yang tersisanya adalah 1, gitu ya. Kemudian pada data ketiga itu massa hidrogennya adalah 1 gram, kemudian massa oksigennya 10 gram. Jadi sebelum reaksi itu massanya adalah 11 gram. Sesudah reaksi dihasilkan air 9 gram, kemudian hidrogennya tidak ada sisa dan oksigennya ada 2 gram. Jadi di akhir reaksi kita lihat lagi ini masih berlaku hukum Lavoisier, yaitu 11 gram, massanya 9 ditambah 2. Karena ada oksigen yang bersisa, sehingga oksigen yang bereaksi hanya 8, yaitu 10 dikurangi yang sisa. Ya, jadi 8 gram saja. Kemudian kita lihat data keempat, ada 3 gram hidrogen bereaksi dengan 8 gram oksigen. Ini berarti dua-duanya masih gas ya, karena sesuai dengan persamaan reaksi berarti mereka adalah gas. Produknya adalah 9 gram air. Kemudian di data percobaan tersisa hidrogen sebanyak 2 gram, sementara oksigennya tidak ada sisa. Di sini tetap masih berlaku hukum Lavoisier, yaitu 3 ditambah 8 sebagai massa sebelum reaksi, yaitu hidrogen dan oksigen. Kemudian massa sesudah reaksi adalah massa air dan massa hidrogen yang tersisa. Karena di akhir reaksi itu masih ada hidrogen yang tidak ikut bereaksi. Jadi 9 tambah 2 adalah 11. Tetapi di reaktan, karena yang bereaksi itu hidrogen masih ada sisa 2, maka yang bereaksinya adalah hanya 1 gram, gitu ya. Jadi sisanya masih ada 2 gram di akhir reaksi.
Nah, di sini kita lihat bahwa dari keempat data percobaan ini, kita bisa melihat suatu keteraturan bahwa ternyata massa hidrogen dan massa oksigen yang bereaksi dalam membentuk air itu ternyata adalah perbandingan massanya adalah 1:8 gitu ya. Massa hidrogen dan massa oksigen yang bereaksi untuk membentuk air adalah 1:8. Atau kita bisa katakan bahwa 1 bagian hidrogen itu akan bereaksi dengan 8 bagian oksigen, membentuk 9 bagian air. 9 bagian itu adalah dari 1 dan 8 bagian ya, menjadi jumlahnya 9. Jadi inilah yang dikatakan oleh hukum Pro bahwa perbandingan massa H dan O untuk contoh ini pada air adalah tetap, yaitu selalu 1:8 gitu ya. Jadi perbandingan tetap atau hukum Pro itu menyatakan bahwa massa unsur-unsur dalam suatu senyawa itu adalah tetap. Kita lihat lagi, ini adalah pernyataan dari hukum perbandingan tetap ya. Tadi sudah disampaikan juga bahwa perbandingan massa unsur-unsur pada suatu senyawa adalah tetap gitu ya. Kita lanjutkan pada CUS gitu ya. Kita lihat pada CUS perbandingannya, kalau kita lihat data itu CU-nya ya, data CU ini massanya CU adalah 0,24, kemudian massa belerangnya adalah 0,12, kemudian CUS-nya adalah 0,36. Kalau kita lihat data-data ini, kita bisa simpulkan bahwa perbandingan massa CU dan S ya pada senyawa CUS itu adalah selalu 2:1. Kita lihat atau bisa katakan bahwa 2 bagian tembaga itu akan bereaksi dengan 1 bagian belerang, menghasilkan 3 bagian ya, tembaga 2 sulfida. Kita perhatikan semua data-datanya, itu bisa kita simpulkan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa adalah selalu tetap 2:1 ya. Nah, kita lihat berikutnya. Kita sekarang sudah punya tadi perbandingan CU dan S pada senyawa CUS adalah 2:1. Sekarang kita akan mengisi tabel-tabel kosong ini untuk berlatih berlakunya hukum perbandingan tetap atau hukum Pro. Apabila tembaga itu massanya 0,20, maka kita akan tahu bahwa berapa massa belerang yang akan bereaksi dengan 0,20 gram tembaga. Karena kita sudah tahu perbandingan CU dengan S itu selalu 2:1. Jadi tentu di sini adalah 0,10 gram belerang yang akan bereaksi dan produknya CUS atau tembaga 2 sulfida adalah 0,30 atau 3 bagiannya. Sekarang untuk tabel kedua, kira-kira berapa tembaga yang bereaksi dengan 0,32 gram belerang? Kita ingat bahwa perbandingannya adalah 2:1. Jadi belerang 1 bagiannya dan 0,32, maka untuk tembaga 2 bagiannya adalah tentunya 0,64. Kemudian massa tembaga 2 sulfida itu adalah 0,96. Adalah 3 bagian dari perbandingan CUS atau 3 bagian dari belerang gitu ya, atau kita juga bisa menerapkan di sini hukum Lavoisier, yaitu jumlah sebelum dengan sesudah reaksi adalah sama, 0,64 ditambah 0,32 itu hasilnya adalah 0,96 gitu ya. Nah sekarang coba kita isi tabel ketiga. Kalau belerangnya 0,25 maka tembaganya adalah tentunya 0,50 dan produknya adalah 0,75. Atau kita bisa jumlahkan 0,50 tambah 0,25 adalah 0,75. Jadi di dalam pembahasan hukum perbandingan tetap itu masih terkandung berlakunya hukum Lavoisier. Jadi ini selalu terkait gitu ya kedua hukum ini. Kemudian berikutnya, tabel keempat, kita punya 1,5 tembaga 2 sulfida atau CUS. Maka kita bisa memperkirakan bahwa berapa massa CU, berapa massa S-nya. Karena perbandingannya untuk CU dengan S adalah 2:1.
Jadi kita akan bagikan ini, karena ini 3 bagiannya, maka satu bagiannya adalah dibagi 3. Ya, jadi tembaga 2 sulfida itu adalah 3 bagiannya. Karena Cu-nya 2 bagian, belerangnya 1 bagian. Jadi sehingga jawabannya masa tembaganya adalah 1 gram dan masa belerangnya adalah 0,50 gitu ya. Nah, ini kita ada reaksi belerang ditambah oksigen, itu menghasilkan belerang dioksida. Kemudian ada penjelasannya bahwa perbandingan massa belerang dan oksigen pada senyawa SO2 adalah tetap. Itu 1:1. Jadi ini diberikan datanya dari suatu hasil percobaan. Sekarang kita akan lihat di sini ada data yang ini juga pernah ditampilkan pada video pembahasan Lavoisier ya. Nah, kita ada data, 4 data, ini ada belerang dan oksigen 32 gram menghasilkan 64 gram SO2. Kemudian di sini belerang dan oksigennya tidak bersisa. Kenapa? Karena perbandingan S dan O-nya adalah sudah tepat 1:1. Jadi 1 bagian S bereaksi dengan 1 bagian oksigen menghasilkan 2 bagian ya, jadi dijumlahkan. Kemudian yang kedua juga sama, 48 gram S dengan 48 oksigen. Keduanya sudah merupakan perbandingannya 1:1 sesuai dengan pernyataan yang tadi sudah disampaikan. Sehingga SO2 yang terbentuk adalah 2 bagiannya, yaitu 96 gram. Yaitu 48 ditambah 48, 96. Ini berlaku hukum Lavoisier. Masa sebelum dengan sesudah adalah sama. Gitu ya. Nah, berikutnya di sini ada 32 gram belerang dengan oksigen 16 gram. Terbentuk 32 gram SO2. Sementara di dalam pernyataan tadi perbandingan S dengan O itu adalah 1:1 gitu ya. Jadi kalau di sini ada 32, di sini ada 16 oksigen, maka dihasilkannya 32 gram SO2. Ini adalah 3 bagiannya dari perbandingan zat-zat reaktan yang bereaksi, maka 1 bagiannya adalah 16. Jadi ini adalah 2 bagian, bukan 3 bagian ya, maaf. Ini adalah SO2-nya 2 bagian dari massa zat-zat reaktan yang bereaksi. Maka untuk oksigen yang bereaksi maupun S yang bereaksi adalah 1 bagiannya dari massa SO2 gitu ya. Nah, 1 bagiannya adalah 32 dibagi 2. Karena ini adalah 2 bagiannya, yaitu 16. Nah, kita lihat massa oksigen sudah tepat 16, sehingga massa belerang yang bereaksi adalah hanya 16, bukan 32 gitu ya. Nah, massa sebelum reaksi adalah 48. Sesudah reaksi ada 32 gram SO2 dan oksigennya habis, kemudian ada belerang 16 gram yang tidak bereaksi. Jadi di akhir reaksi massanya sama dengan di awal reaksi, yaitu 48. Ini berlaku hukum juga Lavoisier. Jadi di hukum pro itu juga berlaku hukum Lavoisier. Dia saling mendukung kedua hukum ini dalam reaksi kimia. Yang berikutnya adalah data keempat. Kita lihat di sini ada 32 gram belerang dengan 48 gram oksigen. Dihasilkan 64 gram SO2. 64 gram SO2 kita ingat ini adalah 2 bagiannya ya, karena perbandingan S dengan O itu adalah 1:1. Karena itu untuk mendapatkan berapa belerang dan oksigen yang bereaksi, ini kita harus cari 1 bagiannya dari sini. Karena ini 2 bagian, maka 1 bagiannya adalah 64 dibagi 2. Nah, 64 dibagi 2 itu yang habis bereaksi adalah S, karena S tepat 1 bagiannya dari 64 gitu ya. Nah, karena itu S-nya habis bereaksi, kemudian belerangnya sisa 16. 16 itu dari mana? 48 dikurangi 32, karena oksigen yang bereaksi banyaknya harus sama dengan belerang yang bereaksi, yaitu sebanyak 32, sehingga 48 dikurangi 32 tersisa 16 oksigen yang tidak bereaksi. Nah, kalau dijumlahkan untuk melihat apakah ini berlaku juga hukum Lavoisier, nah kita lihat bahwa 32 ditambah 48 adalah 80. Sebelum reaksi masa awal, masa akhir sesudah reaksi juga
80. Jadi dalam hukum reaksi kimia itu keduanya berlaku. Jadi tidak bertentangan ya, saling mendukung. Nah, berikutnya kita ingat nih, kita ingin review notasi atom ketika kita belajar struktur atom. Karena dari sini pendekatan untuk lebih mudah memahami hukum perbandingan tetap atau hukum Pro. Nah, kita ingat bahwa suatu notasi kalau dilambangkan dengan X atomnya, maka Z itu adalah nomor atomnya dan A itu adalah massa atom. Kita ingat bahwa setiap atom itu punya massa. Contoh kita lihat di sini. Hidrogen 1 nomor atomnya, massa atomnya 1. Jadi kita katakan bahwa massa satu atom hidrogen adalah 1. Kemudian oksigen notasinya ada 8, 16. Yang 16 itu adalah massa satu atom oksigen. Ya, gitu. Kemudian belerang itu notasi atomnya adalah 16 dan 32. Kita katakan bahwa massa satu atom belerang adalah 32. Kemudian Cu ini bukan karbon ya, ini tembaga, harusnya tembaga itu massa atomnya adalah 64 dan nomor atomnya adalah 29. Jadi kita bisa katakan bahwa massa satu atom tembaga adalah 64. Ini massa semuanya dalam satuan massa atom, bukan satuan gram ya, karena atom itu sangat kecil. Nanti kita akan lanjut pada pembahasan massa atom relatif atau AR. Nah, kita akan lakukan pendekatan pada contoh reaksi yang kita bahas sebelumnya, itu hidrogen, gas hidrogen dengan oksigen menghasilkan H2O. Tadi kita sudah tahu bahwa perbandingan H2 dan O2 dalam H2O adalah 1:8. Kalau kita ingat lagi tadi video di awal ya. Nah, kita tahu bahwa massa atom satu atom hidrogen itu barusan adalah 1, kemudian massa satu atom oksigen adalah 16. Nah, oksigen 16 sementara hidrogen 1. Kemudian hidrogennya ada berapa? Ada 2, maka kita kali 2. Jadi masanya adalah 2 ya. Kemudian oksigen itu karena jumlahnya 1, kita kalikan 1. Berarti perbandingan massa hidrogen dengan massa oksigen adalah 2:16. Nah, kalau kita sederhanakan, maka massa perbandingan hidrogen dan oksigen dalam air adalah 1:8. Jadi kita mencari perbandingan itu sebenarnya kalau tidak ada data percobaan, kita bisa tentukan dengan mengingat lagi massa dari masing-masing satu buah atom. Berikutnya, misalnya sekarang CuS. Barusan kita sudah bahas bahwa massa atom Cu itu adalah 64 dan satu atom belerang adalah 32. Kita kalikan karena Cu itu ada 1, maka dikali 1 hasilnya 64 dan S-nya juga 1 dikalikan menjadi 32. Jadi kalau kita sederhanakan, maka perbandingan massa Cu dengan S pada CuS adalah 2:1. Jadi pasti sama dengan data percobaan yang dilakukan melalui eksperimen tadi ya, yang sudah dibahas di awal video ini. Kemudian yang berikutnya, misalnya ini S dengan oksigen. Kita tahu ini adalah massa satu atom S-nya 32, oksigennya adalah 16. Nah, dikalikan karena S itu hanya satu atom, maka dikali 1. Jadi massa S adalah 32, massa oksigen dikalikan 2 karena ada 2 atom. Jadi 32 juga. Maka perbandingannya kita sederhanakan, massa S dengan oksigen adalah 1:1. Ini sudah sesuai dengan data tabel eksperimen tadi ya, percobaan tadi. Nah, demikian pembahasan kita yang kedua, yaitu hukum Pro. Tetapi jangan lupa, seperti biasa, di like, subscribe, dan tekan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali pada pembahasan materi-materi kimia kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.